Oke, baik. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang zat makanan. Mungkin sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin jelas aku ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, siap. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupnya. Oke, baik. Terima kasih Jila Amin. telah memimpin doa. Oke, selanjutnya. Sebelum itu Ibu ingin kalian untuk isi presensi terlebih dahulu. Oke, boleh dibuka HP-nya dan scan QR code yang ada di depan. Sudah semua? Sudah, Bu. Apakah teman-teman yang hadir semua? Enggak, Bu. Siapa Kalian yang pulang kampung. Pulang kampung. Ada yang telat, Bu. Iya, Pak Oh, Aulia telat. Alasannya sih macet, Bu. Aulia, oke. Terus yang lainnya ada kabar? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Wah. Nanti suruh berkabar ke Ibu ya. Bu, Baik. silakan, Bu. Mungkin selanjutnya Ibu ingin kalian melihat gambar yang tertera gitu ya. Di dua gambar tersebut, apakah ada yang tahu apa perbedaannya? Yang Ya, Kaila. yang gambar sebelah kanan itu menu makanan yang sehat, Ibu. Yang sebelah kirinya itu Luruskan jatuh. ke saya, Bu. Iya. Ibu mau nambahin, sebenarnya kanan kiri sama-sama sehat. Iya. Saya kurang sependapat Ibu sama Kaila. Kenapa? Soalnya sebenarnya burger juga di situ ada kandungan seratnya, Bu. Ada juga kejunya dan daging. Iya. Terus ada karbohidratnya juga, cuma memang porsinya bisa lebih kita sesuaikan gitu, Bu. Iya, benar sekali jawabannya. Jadi sebenarnya perbedaan keduanya tersebut adalah letaknya gitu ya, letak zatnya gitu, zat gizi yang terkandungnya gitu. Dimana kalau makanan yang pertama ini itu mungkin kita bilangnya junk food ya, kurang sehat gitu kan. Padahal dia juga mengandung gizi gitu kan. Gizi apa saja seperti yang Jila tahu ini enggak gizi apa aja yang terkandung dalam burger gitu. Ada ada protein, Bu, kalau di dagingnya. Iya, terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja lagi dan Bisa apa Ibu? sarapan. Sarapan? Iya. Kenapa tuh? Ibu kan kita nggak bisa apa? Oh ya Rapat apa? Rapat sambil sarapan, Bu. Iya, Ibu. Rapat OSIS. Rapat OSIS kan kita OSIS, Bu. Oke, nanti lain kali kalau pengen ada rapat izin dulu ya. Oke, Bu. Ya boleh duduk. So wajib, Bu. Saya, Bu. TikTok ya. Saya Saya kan influencer. Iya, boleh Jila dilanjutkan. Iya, Bu, tadi kan roti itu ada karbohidratnya, daging ada proteinnya, terus ada sayurnya juga kan, Bu. Tapi kenapa sih kalau burger itu masih junk food? Itu masih dibilang junk food. Oke, benar. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Kenapa sih? Padahal kedua makanan tersebut tuh sama-sama mengandung gizi gitu ya, yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Tapi kenapa burger disebutnya junk food gitu? Tidak sehat gitu kan? Ibu, ya, Ibu, padahal kan ada kentangnya juga, ada Ibu, ada kan dagingnya ada juga. sayurannya, ada sawinya, ada sawi. Ada rotinya. Benar. Ada daging. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Ibu, saya mau ngomong dulu. Iya. Burger saya pernah lihat ada burger dari sayur, jadi atas bawahnya sayur, Bu. Ada. Itu juga dan Itu junk food atau bukan, Bu? Iya, nanti kita sama-sama bahas Itu ya. jum. Kenapa makanan burger itu dibilang junk food dan biasanya itu dikenal sebagai makanan yang tidak sehat gitu. Nanti kita Oke, bahas Bu. bersama-sama. Oke, mungkin selanjutnya Ibu ingin kalian untuk mengisi Sudah, Bu. melihat gambar di depan ini. Ada yang tahu? Siapa? Kamari. Oke, yang pertama ini ada ahli gizi. Di sini siapa yang nanti ingin menjadi ahli gizi? Saya. Benar, bagus. Saya mau jadi guru. Kalau kalian mau jadi guru juga nggak apa-apa. Jadi guru, jadi ahli gizi, jadi chef gitu ya. Jadi influencer, Bu. Jadi influencer juga harus mengetahui tentang zat makanan. Jadi kalian bisa menjaga tubuh kalian dengan cara memakan makanan yang bergizi seimbang gitu. Dan itu ada. Oh iya, boleh dengarkan Ibu terlebih dahulu. Jadi selain ada ahli gizi itu ada chef gitu ya. Chef Juna. Kalian tahu Chef Juna? Namanya Chef Arnold. Chef Arnold, Chef Juna itu kan sama-sama chef yang jago memasak gitu ya. Jadi selain menjadi chef itu selain harus jago masak juga harus tahu komposisi kandungan makanan. Mantan saya suka masakannya. masak, Ibu. Iya. Kenapa Chef ya? kita tahu kita ada chef Inka di sini. Bu. Inka tadi
impian jadi seorang ibu gitu. Jadi kalian nanti pas jadi ibu bisa memasak makanan yang sehat untuk anak-anak kalian, yang gizinya seimbang, yang nantinya bisa mendukung proses perkembangan dan pertumbuhan anak kalian. Ibu, Ya. cara nimbang gizi biar seimbang gimana Bu? Ya, jadi kalian tahu ada kalkulator itu? Makanya aku ya, Ya. nanti tinggal isi aja. Terus kalau emang Aulia pengen diet gitu ya, Saya pengen pernah diet belajar tapi itu. makanannya tetap enak, itu bisa ke ahli gizi, ke konsultasi Oh, gitu, Bu. gitu. Makanya Aulia nanya GPT. ya seperti juga Aulia, nanti Oh, bisa ya. ke ahli gizi gitu, biar lebih akurat gitu ya makanannya. Kalau Gemini boleh nggak? Sama aja, jadi lebih baik. Gemini zodiak saya. Oke, mungkin Ibu ingin Aida untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan belajar yang pertama itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kedua, mampu menjelaskan fungsi zat makanan bagi tubuh manusia. Ketiga, mampu menganalisis dampak kekurangan gizi bagi tubuh. Dan keempat, mampu menyajikan solusi terhadap masalah gizi berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan. Oke, baik, terima kasih Aida telah membacakan tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada aspek penilaian. Jadi Ibu akan menilai bagaimana sikap kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini, terus juga bagaimana pengetahuan kalian terkait materi zat makanan ini dan keterampilan kalian dalam berdiskusi gitu ya. Oke, Sikap selanjutnya Paul Cemin. jaga di sikapnya dijaga ya. Ibu, baju-baju kita dinilai juga nggak Bu? Iya, kerapihan kalian itu dinilai. Oh, iya. Jadi kalian harus berpakaian rapi, berpakaian sopan sesuai Tapi dia dengan pakai SMA gitu ya, sesuai ini SMA. dari lahir. Belum merasa dirinya Oke, boleh perhatian sebentar. Boleh Bu. Kalian boleh buka handphonenya terus scan QR code yang ada di depan. Sudah Untuk Ibu. mengerjakan pretest. Jadi Sudah, Bu. lihat pengetahuan awal kalian gitu. Salsa sudah di scan? Sudah. Ya sudah. Ibu beri kalian waktu 1 menit. Sudah semua? Sudah. Oke, jika sudah semua, mengapa sih kita itu perlu makan dan minum? Ada yang tahu? Iya, Bu. Iya. Energi, Bu. Karena itu punya mulut Bu. Udah mulut. Salsa biar ada energi. biar bisa hidup. Iya, benar sekali. Jadi kita makan itu karena tubuh kita kan butuh namanya energi gitu. Energi itu kita dapat dari memakan makanan gitu. Nah, makanan itu harus yang bergizi, seimbang gitu. Ada buahnya, lauk pauknya, sayuran gitu. Juga ada karbohidrat dari nasi, roti gitu ya. Ayo makan sayur. Ya mungkin ibu ingin kalian untuk menyimak video. Ya bukan ini ya. Iya, vitamin Iya, iya. anakku. Video amatir milik warga memperlihatkan kondisi fisik remaja putri bernama Maria Elizabeth Moody Sitorus, warga Kelurahan Mendawan, Kecamatan Palu Selatan, Kabupaten Kota. Itu remaja Bu. Iya. Remaja berusia 14 Kayak bocil, 14 tahun. berisi buruk karena berat Oh, bisa, Bu. badannya 12 kg. Ditonton ya, disimak ya. Warga setempat menyebut kondisi keluarga gadis itu Kalau kan udah SMP. Maria tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan, namun sebelumnya warga tidak mengetahui keberadaan Maria. Hingga akhirnya ketika Maria keluar, warga pun terkejut. Kondisi ini pun dibenarkan oleh Camat Alus. Oke, berdasarkan video tersebut, apa informasi yang kalian ketahui? Gizi, Iya, Dia remaja Bu. dia remaja. Aida, Kekurangan gizi, Bu. kekurangan gizi. Gizi yang buruk. Saya Bu, Apa Aulia? alami gizi buruk Bu. Iya, jadi Saya Bu, apa Aulia? berat hanya 12 kilo. Iya, benar sekali. Jadi remaja tersebut bersama jadi satu Maria ya, bernama Maria yang beratnya hanya 12 kg. Padahal usianya itu 14 tahun. Berarti dia mengalami gizi yang buruk karena beratnya itu di bawah rata-rata seusianya gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak apa penyebabnya? Makanannya buruk. Makanannya buruk. Apa Aulia? Gizi. Gen Bu. Gen apa? Gizinya tidak terpenuhi, Bu. Gizinya tidak terpenuhi benar. Jadi Lingkungannya, Bu. Orang tuanya tuh nggak mau makan. sebenarnya dari informasi yang tadi kita ketahui ya, bahwa ternyata orang tuanya itu berasal dari keluarga yang Kurang mampu. Iya, kurang mampu. Kurang mampu. Jadi mereka tidak bisa memberi makanan dengan asupan gizi yang seimbang untuk adik Maria tersebut, sehingga adik Maria mengalami gizi buruk gitu. Badannya jadi beratnya berkurang. Ya ampun, gak usah masuk aja sekalian. Ibu saya kan dispen, Bu. Ada organisasi. Wah. Jadi saya mau ambil baju doang, Bu. Dispen apa? Ibu itu tadi saya udah kasih suratnya, Bu. Mana suratnya coba lihat. Di ketua Oh, kelas. ada surat panggilan? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Ella cuma ambil baju doang ini. Sally, nggak boleh ya. Ikut kelas. Ibu saya mau kasih baju doang. Ibu saya nggak bisa. Kamu Kelas ya, berasal Sally. dari Margareta. Kamu nggak
kamu kenapa sih nggak bisa tiba-tiba sih masuk tiba-tiba? Ya. Tidak boleh segini ya, Video salah sikapnya harus dijaga. Saya sudah di-scan, Bu. Suratnya. Mana suratnya, coba lihat. Iya, ini sama Ya, Bu, saya, Bu. saya sebagai ketua OSIS ini, Saya sebagai wakilnya. Saya sebagai staffnya. Saya konfirmasi ya Bu ya. Oke, baik. Apa lagi belajar dulu? Iya, dilanjutkan ya, anak-anak. Berisik. Ya Oke, udah, jadi kalau berisik lah. zat nutrisi yang ada di tubuh kita, ada Ya. makanan yang akan kita serap di tubuh kita tuh ada dua, ada makronutrien sama mikronutrien gitu. Makronutrien Ibu, ini ini kan scroll makanan. Kak, Enggak Bu, tadi kan lagi bahas ini Bu ngelihat Oke. tuh. Dia mau bikin Silakan ibu dulu. Jadi makronutrien ini tuh zat yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar gitu ya. Sedangkan mikronutrien itu yang lebih kecil. Jadi di contoh-contohnya ada protein, karbohidrat, lemak, air. Untuk mikronutrien sendiri itu ada vitamin dan mineral. Tapi baik mikronutrien atau mikronutrien ini sama-sama penting untuk tubuh kita. Oke, ini contoh makanan yang bergizi gitu ya. Di situ ada susu yang mengandung protein lemak, ada karbohidrat, vitamin, mineral dan air. Tadi bersangkutan dengan burger tadi yang katanya Aulia itu kan junk food tapi ternyata Iya. Sehat. Iya gitu padahal. Jadi emang sehat. padahal tuh di burgernya kan ada karbohidratnya ya, dari Iya. rotinya, terus ada seladanya juga mengandung vitamin, Iya, ada Bu. sayuran, terus Iya, Bu. juga ada dagingnya dari protein. Tetapi cara pengolahannya itu juga termasuk untuk gimana makanan itu bergizi atau tidak gitu. Karena kalau makanan burger itu kan biasanya dimasak, digorengnya itu dengan minyak yang tinggi gitu ya. Jadinya itu dia mengandung lemak yang jenuh, terus juga biasanya tuh bahan-bahannya gitu. Biasanya pakai bahan-bahan olahan itu tuh biasanya tidak baik untuk Ayam tubuh kita bakar. kalau dimakannya terlalu sering. Gitu. Ayam bakar gosong. Iya itu gosong itu tidak baik untuk dimakan. Iya. Itu misalnya juga digoreng pakai. Iya, tapi kan tadi ya Alivia, kalau di burger tuh tadi kayak misalkan ada sausnya, saus itu kan dibikin pakai Kalau gula yang pakai tinggi, saus, garam yang tinggi kan biasanya burger pakai saus. Saya suka saus. Tapi tetap aja bahan-bahannya kan termasuk bahan-bahan olahan. Dagingnya daging olahan, terus rotinya roti olahan, yang biasanya seratnya tuh rendah gitu. Jadi Dagingnya dari- gizinya ada, Aulia, gizinya ada, tetapi tidak mencukupi, tidak seimbang gitu. Jadinya dia tidak baik jika dimakan terus menerus. Oke, Ibu Bu. mau minus minyak sanko, Bu. Iya sama aja, Alivia kalau terlalu tinggi itu tidak baik. Oke, mungkin ibu ingin kalian dibagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Ini ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Kalian boleh mengerjakan materi pertama dan materi kedua terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita lanjut materi ketiga yaitu tentang eksperimen. Kita akan bereksperimen. Apakah kalian sudah membawa bahan-bahan yang ibu? Belum. Sudah. 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 Oke. Apakah materi 1 dan materi 2 sudah diselesaikan? Sudah, Ibu. Oke. Ayo, Kalian sudah eksperimen. kita lakukan eksperimen ya. Oke, kalian boleh berkumpul lakukan eksperimen. Tahu kan langkah-langkahnya? Boleh dilihat di LKPD This langkah-langkahnya. is mashed potato. Iya. Iya, apa sih? Kok aku yang ada takut? Boleh di mikrokan betadinnya ya. Ayo, Kak. Oh Bu, jadi berubah warna Bu kentangnya. Wah, Andi, Ibu, kalian kalau analisis ya, kenapa kentang nggak bisa berubah warna? Karena ada Iya. Ditulis di LKPD, tapi kalian presentasikan hasilnya. Oh, sama aja, Bu. Ibu, ini kan Ini berubah. Ibu boleh digoreng, Kak? Betadinnya beda ya, Bu? Yang itu ada expire kayaknya deh. Yang ini Bu berubah Bu. Oke, apakah sudah? Sudah. Analisisnya sudah. Oke, mungkin kelompok 1 boleh maju ke depan presentasikan hasil Ibu boleh kalian. dilakukan, Bu. Setelah Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita dan praktikum kita mengenai nenek-nenek. Oke. Nenek-nenek. Mengenai praktik dan Uji. uji amilo. Ya, kami menggunakan 2 bahan, yaitu ada nasi dan juga tempe yang sudah diremukan. Masing-masing bahan itu diteteskan menggunakan larutan betadin yang mengandung iodium untuk mengamati apakah terjadi perubahan warna, dan kita melihat bahwa perubahan warna ini pada nasi berubah warna menjadi ungu kehitaman, sedangkan pada Ungu kehitam. sementara tempe itu menunjukkan perubahan warna tadi Tidak menunjukkan
Tempe itu tidak menunjukkan perubahan warna, artinya bahan tersebut nih tempe ini tidak mengandung amilum. Jadi Yes. yang mengandung amilum itu nasi. Nasi. Oke, baik. Nasi dan kerudung awal. Iya. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Ambil dan lu. Boleh kembali kita duduk. Tangan dulu untuk kelompok 1. Nggak mau. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh dipresentasikan hasilnya. You bitch. Yubi. Bu, dia ngomong kasar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eksperimen kami dari telur dan juga mana itunya? Kentang. Itu. Iya, kentang. Jadi kentang itu ternyata setelah ditetesi warna berubah jadi warna ungu yang menandakan Itu ada hitam amilum. nggak sih? Ungu Kapan? namanya Ibu kapan? entah ya? Nggak boleh. Bu, coba Bu. Gimana ya di sana? Gimana Jangan di sana, Aulia juga jangan di sana. Oke, dilanjut. Jadi kalau di telur dia saat kita tetesi dari putih telurnya nggak berubah warna Bu, jadi cuman ada warna di betadin ini, jadi mengindikasikan bahwa telur tidak mengandung amilum. Oke, baik, terima Itu kasih. dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas pemaparannya. Itu benar sekali di mana bahwa zat makanan yang mengandung amilum itu hanya nasi dan kentang. Ketika ditetesin betadin, itu dia berubah warna menjadi ungu kehitaman atau biru kehitaman gitu ya. Sedangkan tempe dan juga kulit telur tidak mengalami perubahan warna karena tempe dan telur itu tidak mengandung amilum, tetapi mengandung apa, Aulia? Mengandung Protein. Benar sekali. Ibu saya mau tanya Bu. Apa, Aulia? Betadin kenapa ditetesnya pakai betadin? Nah, itu dia. Iodium. Tepat sekali. Tadi kan lu yang Iodium. presentasi. Jadi kalau untuk menguji amilum itu digunakannya larutan iodium. Nah, iodium yang kita gunakan sekarang itu adalah betadin. Nah, untuk menguji protein itu gunakannya bukan iodium lagi, Apa, Bu? melainkan menggunakan larutan bioret. Nanti hasilnya akan berubah juga beda. Bioret. Nanti akan kita sama-sama lakukan di praktikum minggu depan. Larutan violet pakai apa Bu? Larutan bioret itu larutannya, Aulia. Beli di mana, Bu? Ada di toko-toko yang iya. khusus menjual. Ada Aulia dari Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian menyampaikan kesimpulan hari ini, boleh Kak Ila? Ya, jadi terkait Gurunya kayak Ellen. praktikum yang telah kita lakukan Dengan Kak Ila. itu kentang dan nasi mengandung amilum karena ketika ditetesi oleh betadin yang mengandung iodium berubah menjadi biru kehitaman. Nah, berbeda dengan tempe dan putih telur tidak berubah warna karena kedua bahan tersebut itu mengandung protein. Benar sekali. Baik, Ibu ingin menyimpulkan secara keseluruhan pembelajaran hari ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ternyata zat makanan itu terdiri dari dua, ada makronutrien dan mikronutrien yang sama-sama penting untuk tubuh kita. Di mana kita tuh harus memakan makanan yang bergizi yang terdapat makronutrien dan mikronutrien gitu, sehingga kita akan dijauhi oleh penyakit gitu ya, seperti stunting ataupun obesitas. Oke, mungkin selanjutnya Ibu ingin kalian scan QR code yang ada di depan. Udah Jika sudah semua, ya Bu. Oke, jika sudah semua, Ibu ingin kalian scan lagi untuk mengisi refleksi. Sudah Bu. Sudah? Udah, Ibu. Oke, baik. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Jadi kalian cari salah satu sistem pencernaannya, terus dijelasin apa nama penggangguannya, apa penyebabnya, apa gejala utamanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, mungkin Jila boleh dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu pamit undur diri, sampai berjumpa di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.